Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta seni kembali hadir di channel MSB tentunya. Kita di sini membahas tentang seni. Lagi-lagi seni. Seni saya katakan berulang-ulang bahwa seni itu tidak pernah tidak pernah selesai apabila kita bahas sampai dunia berakhir. Itu tentang seni. Karena banyak beragam jenis seni yang kita ketahui ada di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan hari-hari, dalam kita tertawa, senyum, sedih, itu namanya seni. Semuanya seni, dari menyanyi sampai dalam kesedihan, itu seni. Nah, pada sore hari yang berbahagia ini kita akan isi tutorial kita materi tentang pembuatan suling. Suling yang kita kenal selama ini adalah suling, bukan suling yang beredar di toko-toko. Ini adalah suling berbahan, kalau di sini disebut temiang. Temiang, jadi spesies bambu ini seringkali kita temukan panjangnya ada yang lebih dari 1 meter. Nah, ini 1 meter. Nah, ini misalnya 1 meter. Terus ada yang kurang dari 1 meter dan seterusnya. Banyak sekali lingkaran-lingkaran terjadi perbedaan pada batang spesies bambu ini, temiang ini. Nah, ada yang lebih besar lagi, banyak ukuran-ukuran. Hanya saja temiang ini atau bambu yang khusus untuk suling ini kulitnya tipis, jadi enak apabila ditiup, bunyinya merdu banget. Dan lingkaran-lingkaran ini tidak sebesar bambu pada umumnya, teman-teman. Nah, kita akan memotong. Proses pemotongan bisa kita pakai gergaji besi. Gergaji besi. Pemotongan ini kita garis dulu. Nah, kita kasih garamnya. Ini agak lurus sedikit itu. Nah, kita potong, kita ambil. Kalau saya biasanya bikin suling itu ambil bagian kelopaknya ini. Nah, ini ada kelopak penutup. Jadi di sini ada serabut-serabut kecil. Ini menyebabkan gatal apabila tersentuh oleh kulit kita. Namun ini sudah kita bersihkan beberapa hari lalu untuk memudahkan kita memberikan materi ini untuk teman-teman semua. Nah, kita langsung saja memotong. Nah, selesai pemotongan. Ini kita berikan contoh. Setelah dipotong, kita ambil yang lurusnya sebelah mana, misalnya sebelah sini lurusnya, maka kita ambil untuk lurusnya sebelah sini. Ini kita ikat. Kita tembak lurus di sini. Jadi di sini kita akan memberikan informasi bagaimana kita membuat suling. Nanti untuk lanjutannya sampai belajar meniup suling itu. Nah, tuh, sudah kelihatan. Jadi jarak ini yang kita pedomani, yang kita pakai nanti sesuai dengan bentuk jari kita yang dipegang sini. Karena yang kita pakai selalu 6 jari ini kita pakai untuk memainkan suling. Di sini peniup misalnya. Nah, itu dari peniup ini. Nah, untuk memainkan nada-nada itu. Jadi kita ikuti sesuai dengan jangkauan jari kita. Kalau kebesaran sulit kita memainkan itu, dureminya sulit. Nah, maka kita sesuaikan dengan jangkauan jari kita. Jari pada umumnya. Nah, di sini kita lihat ukuran untuk dari lubang satu ke lubang selanjutnya. Nah, di sini 2,5 cm sampai 3 cm. Jadi kita ambil 3 cm. 3 cm ya, itu misalnya 0 sampai 6.
Nah teman-teman, itu aja kita buat. Ini nanti potongan akhirnya di sini, atau kita kalau mau bikin variasinya diperpanjang sedikit nggak masalah, dilebihin 5 cm atau gimana bisa untuk penambah variasi. 1 2 3 jari, 1 2 3 6 jari di sini. Nah peniupnya ini mesti, kalau di sininya 6, jumlahnya 6, maka dari 0 sampai sekian ini kita taruh, kita geser set. Nah 6. Nah, jadi titiknya kita letakkan di sini tuh teman-teman. Nah, jadi umpama kita, kalau petunjuk kasarnya di sini ini 1 pensil, maka kesini juga 1 pensil gitu. Nah ini tinggal variasi bebas suka-suka kita. Nah kemudian setelah diukur, nah tuh, ini kita bukain lagi. Nah ini sengaja kita lebihin, misalnya senti, misalnya untuk ujung 5 cm lagi di sini. Cara membuat suling sakti. Kenapa tidak ada sakti? Sebenarnya di dunia ini tidak ada sakti teman-teman. Ini sakti sekedar untuk bahan saja. Yang dimaksud di sini adalah dari suling-suling ini sebenarnya bisa menghasilkan uang. Ketika kita belajar menyusun itu, memainkannya, sehingga bunyi yang dihasilkan itu merdu, membuat telinga pendengar itu lebih asik benar. Kita dengan proses pemotongan bagian bawah suling ini. Keras banget. Titik peniupnya sudah kita kasih tanda. Nah ini bukan, ini hanya buat variasi. Ini dari sini lubang du pertama ini ke sini nih variasi, sebenarnya variasi. Di sini nanti setelah selesai, atau kalau sekarang kita sempat carikan spon buat tutup depan ini, inilah yang akan menghasilkan bunyi nanti setelah lubang-lubang ini sempurna kita buat. Ini kita taruh spon di sini. Nah sebelumnya kita tentu harus membuat lubang dulu. Lubang-lubang ini, peniup ini lubang 6 untuk kita memainkan. Nah ini sebenarnya dilubangi pakai besi panas teman-teman, besi panas. Oke. Nah kita lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi kita jelaskan untuk melubangi bambu ini kita pakai besi yang sudah kita panaskan sekian derajat. Ini merah banget loh, merah banget. Nah ini sudah selesai dilubangi. Lubang 6 ini sama lubang peniupnya. Nah, ini besi ini kita buat ada 2 pilihan. Untuk peniupnya ini kita lubangi pakai besi panas, ini agak lebar lubang peniup ini. Nah, kalau yang untuk memainkan nada ini, untuk jari 6 ini kita buat satu ukuran. Nah itu sudah selesai kita buat, kita lubangi. Jadi variasi tadi yang kita ceritakan, nah ini lubangnya 6 peniupnya, variasinya ini. Jadi lebihnya sebenarnya lubang ini dari sisa, saya ulangi lagi, dari lubang terakhir ini atau du pertama ini, lah ini yang dikatakan variasi. Ini terserah kita mau taruh apa di sini. Nah seperti, nah terakhir setelah kita ingin tampak supaya variasi itu indah banget kelihatannya, maka kita buatkan yang begini nih. Nah bisa pakai api, pakai besi panas, pakai alat solder, bisa kita membuat variasi-variasi ini sesuai keinginan kita teman-teman. Nah ini kita ceritakan juga, jangan sampai lupa, ini mesti kita buat apa namanya, spon. Spon ini banyak kita dapatkan dari bahan seperti sendal-sendal bekas, itu bisa kita pakai untuk penutup ini. Ini semua sudah kita tempati sama penyumbatnya. Nah, ya, kita bunyikan.
batangan yang ini do-nya di sini, maka sekarang do-nya di sini itu berbeda. 42 do-nya di sini. Tuh. Jadi do re mi pada nada ini yang membedakan do re mi itu jadi pindah A, B dan seterusnya itu untuk tingkatan notasi angka yang masuk dalam musik. Tingkatan nada itu yang membedakan itu lingkaran ini loh, lingkaran ini. Nah, semakin besar atau sebaliknya semakin kecil maka do-nya. Nah, maka kalau kita sudah pakai selesai dibuat umpamanya satu lusin atau satu set suling ini, kita ambil lagi alat apa namanya efek suling itu bisa, atau keyboard atau gitar kalau setelannya sudah kita sempurnakan bisa untuk menyatukan kembali nada-nada. Terkadang kita buat itu jumlahnya sudah banyak banget, sudah terlanjur banyak kita buat suling-suling itu, ternyata nadanya setelah kita tes ya ini sama dengan batang ini. Nah, apalagi kita sering tertipu teman-teman oleh lingkaran-lingkaran ini, karena lingkaran ini sekali lagi kita katakan inilah yang akan membedakan do re mi pada musik itu jadi berganti-ganti. Nah, beda dengan alat musik lain teman-teman. Kalau suling ini satu set itu memang harus satu box itu isinya kisaran 11 sampai 12. Nah, maka jangan heran kita di mana-mana suling itu selalu disiapkan oleh pemainnya memang satu box. Sekali lagi kita katakan jumlahnya 11 sampai 12 itu. Nah, kemudian untuk warna terakhirnya ini bisa kita pakai daripada untuk menutupi warna-warna yang kurang enak dipandang mata ini kita semprot pakai semprotan, pakai cat warna-warni atau variasi yang lain untuk lebih memperindah suling-suling ini.